my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki Mita. Kali ini aku bakalan ngasih kalian rekomendasi buku untuk belajar bahasa Korea. Jadi aku udah nyiapin beberapa buku ada di sini dan ada juga buku yang nggak ada di sini. Tapi ini aku bakalan sharing buku-buku yang pernah aku pakai dan semoga bisa membantu kalian. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke buku yang pertama. Oke, kita mulai. Yang pertama itu adalah buku-buku yang dikeluarin oleh kampus-kampus di Korea. Jadi ini tuh aku udah siapin dua buku. Yang pertama itu adalah buku Ihwa, terus habis itu yang kedua ini adalah buku dari Seoulde atau Seoul National University. Nah, aku mau kasih tahu kalau misal kurikulum di Korea itu biasanya kurang lebih ya sama-sama lah. Jadi misal kalian cek buku dari Universitas 1 dan 2 itu isinya masih kurang lebih sama, cuman kayak mungkin beda di contohnya atau kayak sedikit urutannya gitu ya, tapi formatnya itu sama. Nah, di sini aku bakalan nunjukin yang ini dulu. Jadi ini tuh ada Ihwa Hangguko dari Ihwa. Ini ada yang untuk buku materinya, untuk belajarnya. Di sini juga ada latihan soal, tapi latihan soal yang lebih banyak itu ada di yang workbooknya, sesuai dengan namanya. Dia isinya cuma latihan-latihan doang. Jadi kayak sebenarnya kalian kalau misalnya mau beli yang versi yang biasa ini, yang buku biasa ini tuh udah cukup karena udah ada latihannya. Tapi kalau masih merasa kurang sama latihan-latihannya, kalian bisa tambahin yang workbook. Dan ini harganya itu 16.000 won untuk yang buku biasanya, dan yang buku yang latihannya itu adalah 10.000 won. Ini tag namanya masih ada di belakang. Oke, jadi ini aku bakalan tunjukin dalamnya kayak gimana. Jadi kalau misal ini kan karena yang kedua ya, isinya itu ada 천만남, 한국 생활, 음식과 생활. Jadi kayak lebih ke daily conversation gitu. Dan dalam-dalamnya ini udah menurut aku cukup susah ya pas aku kemarin pelajarin. Jadi dalam-dalamnya ini dia menurut aku lucu sih, karena kayak apa ya, porsi dari gambar sama tulisannya itu pas banget. Dan ini susunannya itu kalau misalnya aku buka salah satu ya di Hanguk Sengwa, ini tuh ada grammar nih, misal nomor 1 jiman. Terus habis itu ada dialognya Moonbob ya, ada grammarnya gimana, ada Yonsepnya kayak gimana. Nah, untuk yang Yonsep ini menurut aku sangat-sangat membantu. Jadi di situ ada kayak tabel gitu kan. Nah, di tabel ini itu kalian bisa bikin kalimat pakai jiman. Tadi kan udah belajar nih jiman. Kalian bikin kalimatnya. Terus juga ada ini grammar kedua yaitu biasa. Nah, ini susunannya sama ya. Jadi ada dialog Moonbob Yonsep kayak gitu. Terus habis itu ada grammar yang ketiga. Habis itu ada 들어봅시다. 들어봅시다. Ini tuh listening ya. Jadi ini kalian kerjain aja. Terus habis itu 말해봅시다. Nah, ini kerennya adalah di sini tuh ada latihan untuk berbicara. Ya mungkin kalau kalian misal belajar di rumah sendiri pakai buku ini, itu kalian nggak bisa latihan sama temen ya, karena kan nggak ada temennya. Tapi kalau misal kalian ikut kelas gitu kayak aku kemarin pas exchange, nah 말해봅시다 ini tuh adalah latihan sama temen gitu. Dan ini biasanya aku deg-degan gitu karena sama songseng name-nya itu kayak di random. Jadi kita masuk ke breakout room yang ada di Zoom, dan habis itu aku bakalan dapet partner yang random banget dari salah satu orang yang ada di situ, dan kita praktek yang dari 말해봅시다 ini. Nah, kayak gitu sih untuk sekilas. Di sini juga ada OI gitu ya, vocab, dan ya seperti itulah susunannya dari depan sampai belakang. Nah, untuk yang workbooknya ini aku juga bakalan tunjukin. Jadi karena dia emang fokus ke latihan-latihan, jadi dari pertama itu dia udah langsung latihan. Aku bakalan tunjukin yang udah aku kerjain. Jadi ini aku buka yang iragu hata, terus habis itu ada ninji gitu ya, sampai belakang ini kayak gini. Nah, kalau yang workbooknya ini lebih ke hitam putih gitu ya, karena kan gak ada gambarnya, jadi buat apa untuk dikasih warna gitu. Sedangkan yang buku biasanya itu ada warnanya. Oke, itu untuk yang Ihwa. Nih aku mau review lagi yang satunya, yaitu yang dari Seoul Daehakkyo, yaitu Seoul National University. Nah, untuk yang Seoul National University bukunya tuh lebih gede daripada yang Ihwa, kayak selisihnya itu lumayan. Ini aku coba bandingin. Nah, segini ya, jadi kayak dia lebih lebar. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu suka karena kayak menurut aku kelebaran gitu.
Nah, di sini aku bakal buka. Oke, mungkin kita buka dari yang pertama ya. Jadi yang pertamanya ada Kyongom, yaitu experience. Dan dia susunannya di sini adalah ada expression, habis itu ada vocab gitu ya. Jadi kayak kata-katanya yang dipakai bakalan apa aja sih, vocabnya apa aja. Terus habis itu nanti ada dialog, habis itu ada grammarnya, ada catatan, ada latihan. Nah, buku ini tuh lebih ke Wegugin friendly gitu ya, lebih friendly ke foreigner karena dia tuh bahasa Inggrisnya tuh banyak gitu. Kayak tulisannya ask and answer the question about experience below, yang gambarnya Jeju ini. Nah, tapi kalau misal buku yang Ihwa, dia tuh tulisannya perintahnya itu pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Korea maksud aku. Nah, ini perintah-perintahnya di buku Ihwa itu kayak contohnya ini aku buka halaman mana nih? Halaman 28 ya. 여기는 어디일까요? 여자는 무엇을 하고 있습니까? 서로 이야기해 보세요. Jadi kalau misal di Ihwa itu dia perintahnya pakai bahasa Korea, tapi kalau misal yang di buku yang Seoul Day ini tuh perintahnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Dia tapi terlepas dari dia bukunya gede banget, tapi dia bagus karena ada gambar-gambarnya juga, tetap ya ada highlight gitunya. Terus habis itu aku mau ngasih tahu yang practice the conversation with your partner halaman 23. Ini tuh kan modelnya kayak gini ya. Nah, ini tuh kalian bisa latihan bikin kalimat dengan vocab yang udah disediain. Jadi ini tuh kayak ngetes kalian tuh bisa nggak sih bikin kalimat sesuai dengan grammar yang diajarin sebelumnya dengan vocab yang baru gitu. Jadi ini kayak challenging banget, tapi aku suka ya kayak gitu. Terus di belakang-belakang juga ini juga ada experience. Seperti itu sih, jadi menurut aku dalamnya juga tetap bagus. Mungkin bukunya emang agak gede ya, tapi mungkin dengan bukunya gede itu kita ngelihat tulisan itu jadi kayak lebih wow gitu, kayak lebih apa ya, blak gitu, blak apa sih, kayak blak bukan blak-blakan apa ya, kayak lebih jreng gitu. Susah untuk mengucapkannya. Oke, itu ya tadi yang nomor 1 rekomendasi buku. Nah, sekarang aku mau lanjut ke rekomendasi skincare. Jadi sebelum lanjut ke nomor 2 rekomendasi buku, aku mau ngasih tahu snippet dulu tentang rekomendasi skincare aku. Jadi sekalian aja lah ya. Nah, di sini aku udah ada produk-produk dari Scarlett. Nah, ini aku udah siapin. Di sini ada body scrub, yaitu yang pomegranate. Terus habis itu aku juga ada shower scrub, ini yang mango. Terus habis itu aku juga ada body lotion, ini yang Fantasia. Nah, ini aku bakalan jelasin manfaat dari masing-masing ketiga ini. Jadi yang pertama body scrub. Jadi ini aku kasih tahu sesuai dengan urutan cara pakainya ya. Yang pertama kalian itu pakai body scrub dulu. Jadi ini itu mengandung glutathione dan juga vitamin E. Jadi kalian mungkin udah sering tahu ya kalau misal Scarlett itu sering banget nyebutin kalau mereka itu ada glutathione dan vitamin E. Nah, glutathione ini tuh fungsinya adalah untuk mencerahkan kulit, dan sedangkan vitamin E ini untuk menutrisi kulit. Kemudian untuk body scrub ini itu dia pomegranate, jadi ini baunya bener-bener harum banget. Kayaknya seharum pomegranate gitu ya. Oke, dan ini aku bakalan coba demonstrasiin. Ini tuh teksturnya dia nggak yang kasar banget. Kalian tahu kan kalau misal scrub itu biasanya kayak kasar banget, tapi dia enggak, menurut aku pas untuk ngebersihkan sel-sel kulit mati yang ada di tubuh kita kayak gitu. Dan ini warnanya putih bersih gitu ya. Nah, ini cara pakainya gampang banget. Pokoknya kalian sebelum mandi, kulitnya masih kering, itu kalian ambil body scrub ini ya secukupnya. Terus habis itu kalian gosokin ke tangan kalian, bukan tangan, ke badan kalian gitu ya. Dan kalian diamin 2-3 menit sampai menyerap semuanya, baru nanti kalian bilas. Terus kalian bisa lanjut ke rangkaian skincare kalian selanjutnya. Oke, skincare yang selanjutnya adalah kalian bisa pakai si shower scrub yang mango ini. Jadi ini juga mengandung glutathione dan vitamin E. Dan yang paling aku suka dari shower scrub ini adalah karena dia itu ada buliran-buliran halus kayak gini ya. Dan ini kalian bisa lihat warnanya tuh lucu banget. Ini yang mango, makanya dia tuh warnanya kuning, dan kalian bisa lihat buliran-bulirannya dengan jelas ya. Terus ini karena ini shower scrub, dia sama kayak sabun gitu ya pada umumnya. Kalau misal kalian tuang sekalian gosok-gosok nanti jadinya putih gitu.
Nah, ini fungsinya itu adalah untuk menghilangkan kotoran yang ada di kulit. Jadi kalau misalnya kita seharian beraktivitas kan pasti banyak banget tuh kotoran atau debu-debu yang menempel di kulit. Plus juga karena ini ada glutathione dan vitamin E, dia juga bisa menutrisi kulit, melembabkan kulit, dan juga mencerahkan kulit. Jadi bener-bener kayak combo gitu nggak sih kalau kalian pakai body scrub, terus habis itu kalian juga pakai shower scrubnya. Terus ini tuh mango dan baunya seger banget. Ini tuh kayak wah, kayak paling seger yang pernah aku bau. Kayak shower scrub yang paling seger gitu. The best. Aku suka banget sama yang mango ini. Terus habis itu lanjut ya, setelah kalian pakai body scrub, pakai shower scrub, kalian bisa lanjut ke lotion. Jadi lotionnya di sini aku udah ada body lotion yang Fantasia. Ini gemes banget guys. Aku baru pertama kali ini lihat lotion hijau. Hijau, lucu banget lagi warna hijaunya. Jadi ini Fantasia, dia baunya enak banget juga. Tapi menurut aku baunya tuh kayak beda sama yang mango. Kalau mango itu kayak bau yang kalian habis mandi terus fresh banget, sedangkan ini tuh bau harum yang lembut gitu. Jadi beda tapi sama-sama harum gitu ya. Nah, ini juga ada glutathione dan juga vitamin E sama ya. Jadi dia ini juga bisa melembabkan dan juga mencerahkan kulit. Dan ini cara pakainya juga gampang banget. Kalian tinggal tuangkan ke telapak tangan, terus kalian usapin ke seluruh tubuh kalian. Dan ini semua itu aman untuk berbagai macam kulit ya. Jadi kalian gak usah khawatir buat kalian yang kulitnya sensitif kayak gitu, biasanya kan suka kayak takut ya mau pakai produk yang apa, dan ini cocok banget. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi buku nomor 2. Yang kedua ini adalah Talk to Me in Korean. Jadi buat kalian yang sering banget nonton video aku, terutama video yang ini dan juga segenap video Talk to Me in Korean yang lain gitu ya, mungkin kalian sering nonton video aku dan aku sering jelasin tentang Talk to Me in Korean atau TTMIK. Jadi Talk to Me in Korean tuh dia nggak cuma ngeluarin buku guys, dia tuh juga ada PDF dan audio kayak gitu. Kalian juga bisa subscribe ke websitenya untuk belajar online gitu ya, belajar sendiri. Nah, tapi aku mau jelasin kalau misal bukunya itu juga bagus karena ini aku juga nonton review dari orang-orang dan PDF gratis yang mereka kasih di talktomeinkorean.com itu adalah rangkuman dari buku-buku mereka. Jadi kalau misal PDF-nya yang gratis udah sebagus itu, gimana bukunya gitu ya. Nah, tapi alasan aku nggak punya bukunya adalah karena dia itu shipping cost-nya mahal guys. Jadi kirimnya dari Korea ke Indonesia itu lebih mahal daripada bukunya sendiri. Jadinya tuh kayak aku jadi mikir-mikir gitu kan. Terus juga kayak menurut aku dari PDF yang gratis itu udah cukup untuk kayak jadi fondasi dan sisanya aku tinggal belajar sendiri kayak gitu. Tapi ini tergantung preferensi dari kalian ya. Kalian kalau misal pengen murah, kalian bisa beli nih satu paket. Misal kalian itu udah selesai belajar Hangul dan pengen lanjut ke step selanjutnya, terus kalian pengen beli buku Talk to Me in Korean dari 1 sampai 10 bisa banget, terus nanti langsung shipping gitu ya. Jadi kayak shipping cost-nya itu jadi satu, jadinya lebih murah kayak gitu. Nah, untuk Talk to Me in Korean aku nggak bisa ngomong banyak karena aku cuma pakai versi yang gratisnya. Sama aku juga coba subscribe ke Talk to Me in Korean juga. Jadi ada bonus-bonus video dan juga PDF yang bisa kalian akses kalau misal kalian subscribe. Aduh bentar guys, mata aku tuh gatel banget karena aku pakai soft lens dan AC-nya itu kayak menghadap tepat di depan aku, jadi suka kayak kering dan gatal. Oke, anyway, kita langsung lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah buku Learn Korean with BTS. Ini aku udah pernah sebutin di sebelum-sebelumnya, tapi ini emang karena aku suka, jadi aku jelasin. Di sini aku udah ada 4 bukunya. Aku udah pernah unboxing bukunya sekilas di video yang ini gitu ya. Dan kalian juga bisa lihat di video yang ini juga pas aku jelasin tentang Zenius. Nah, itu buku ini itu sebenarnya nggak urut. Ini aku jujur ya. Jadi buku ini sebenarnya itu nggak urut. Dan kalau misal kalian pengen belajar apa ya, sedetail-detailnya grammar, itu sebenarnya buku ini masuk kurang. Tapi buku ini tuh kayak the best banget karena kita itu kayak belajarnya itu bisa dari video-videonya BTS dan suara-suara BTS. Jadi kayak bener-bener apa ya, senangnya di situ gitu. Misal ini tuh sini juga banyak banget gambar-gambar, video-video
bukan video ya. Jadi itu ada gambar-gambar animasinya lucu-lucu, terus kalian bisa tap gitu untuk kalian dengerin suaranya kayak gimana, bener-bener aplikatif banget. Terus habis itu juga kalian bisa scan terus habis itu nanti muncul videonya BTS, kalian harus nebak mereka tuh ngomong apa. Jadi serunya tuh di situ gitu. Jadi berasa kalian tuh kayak belajar melalui Zoom padahal kalian belajar sendiri gitu. Nah cuman mungkin kurangnya adalah nggak ada guide-nya gitu ya, kayak misal ini tuh harusnya itu jawabannya yang bener yang mana sih gitu. Kayaknya nggak ada kunci jawabannya ya. Coba aku lihat dulu. Oh ada. Kayaknya karena aku baru pakainya sebentar, jadi aku nggak sempat ngecek belakangnya karena sebagian besar dari ini tuh level-levelnya tuh udah aku lewatin. Jadi menurut aku yang ini tuh kayak beginner banget dan cocok buat kalian yang pengen ke Korea kayak liburan gitu. Instead of bener-bener belajar untuk kayak topik itu nanti nggak bisa ya. Jadi ini tuh kayak lebih ke kalian kayak sehari-hari dan liburan. Oke guys, sekian itu adalah rekomendasi buku. Jadi ada 3 macam buku. Ini baterai aku sebentar lagi habis, jadi aku mau sampaikan bye-bye ke kalian. Alright guys, have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong! Kalau kalian punya rekomendasi buku lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dadah!